Engkau begitu mengasihi kami, Engkau senantiasa menolong kami. Ada saja cara Tuhan yang kami temui untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami kembali mau mendengar suara Tuhan. Berfirmanlah, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengerti firman-Mu. Agar kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, penuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Injil Markus pasal 10, Markus 10 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-16. Markus 10 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-16. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Saudara-saudara, tema kita hari ini Tuhan menjaga keutuhan keluarga. Beberapa tahun yang lalu ada satu film yang mungkin Anda pernah nonton begitu ya. Ada yang pernah nonton film ini di Netflix juga kayaknya ada sekarang gitu ya. The Boy in the Striped Pajamas. Film yang bercerita tentang persahabatan dua anak. Saudara, ini diambil dari novel fiksi John Boyne yang kemudian difilmkan begitu. Menceritakan tentang anak dari seorang jenderal tentara Nazi begitu yang kemudian menjalin persahabatan dengan orang Yahudi yang pada saat itu mereka sedang ada di kamp konsentrasinya Nazi. Yang kalau di camp itu berarti mereka cuman antri doang untuk siap-siap dihukum mati dengan cara yang mengenaskan begitu saudara. Nah, film ini menarik saudara, di tengah hiruk pikuk orang dewasa yang saling ingin menguasai satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin menghabiskan nyawa orang lain. Lalu muncullah cerita dua orang anak yang bersahabat. Jadi anak itu Bruno dan Samuel ini saudara. Bruno ini anaknya jenderal tentara Nazi yang ditugaskan pindah dari kota ke desa yang berdekatan dengan kamp konsentrasi itu.
Nah, rumah baru mereka itu sepi, nggak ada tetangga, benar-benar hanya satu rumah doang. Halamannya begitu luas, kebunnya begitu luas. Bruno ini sudah diingatkan jangan bermain jauh-jauh begitu. Tapi namanya anak kecil, saudara, bosen, tidak ada temennya. Lalu dia bermain di taman begitu, dia berjalan lalu ketemu sungai. Tiba-tiba dia ketemu kayak satu tempat yang ditutup dengan kawat berduri begitu. Di seberang sana itu ada anak kecil. Anda bayangkan anak kecil ketemu anak kecil, maka senanglah mereka bisa bermain bersama. Bruno seperti menemukan kehidupan yang baru, ada teman. Mereka ketemu, ngobrol, lalu dia pulang. Ketemu, ngobrol, dia pulang. Dia merasa ada temannya. Dia pergi terus ada di perbatasan itu untuk bertemu dengan Samuel, saudara. Nah, dalam film itu diceritakan juga Bruno kemudian kadang-kadang ngambil makanan begitu. Dia ambil makanan di dapur, dia isi di dalam tasnya atau dia bungkus sembunyikan dalam bajunya. Lalu dia berlari di padang itu, di kebun mereka itu sampai di perbatasan itu. Samuel udah tunggu. Lalu mereka ngobrol waktu dia kasih makan itu, saudara. Kasih makan itu, wah Samuel ini makan dengan lahapnya kue atau makanan yang dibawa oleh Bruno. Di kamp konsentrasi dia sudah gak makan lagi makanan enak mungkin. Mereka bermain, saudara, meskipun dihalangi oleh kawat berduri itu. Kadang-kadang Bruno bawa bola, mereka bermain bola begitu, main catur seperti ada dalam gambar ini, saya nggak tahu apa catur atau enggak gitu ya. Lalu kemudian mereka ngobrol begitu. Si Samuel cerita kakeknya meninggal karena sakit, dia nggak ngerti bahwa kakeknya meninggal di kamp konsentrasi itu juga. Bruno cerita tentang hidupnya, dia lihat piyamanya. Si Samuel ini kok kamu pakai piyama, dia ada nomornya gitu ya. Penanda ini anggota keberapa dari orang-orang yang ada dalam kamp konsentrasi itu. Tapi Bruno memandang apa? Kamu bermain apa? Coba kamu ceritakan permainanmu itu dengan nomor yang ada di dadamu. Jadi Bruno melihat itu sebagai sebuah permainan. Samuel melihat bahwa kakeknya meninggal bukan karena perilaku tentara Nazi, tapi ya karena sakit. Jadi mereka punya cara pandang yang sederhana aja tentang hidup. Dan rupanya, saudara, cara pandang yang sederhana inilah yang kemudian membuat mereka yang tidak mungkin bersahabat lalu menjadi mungkin untuk bersahabat. Mereka yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berteman, lalu akhirnya mereka bisa berteman. Hanya karena cara pandang sederhana. Bruno tidak melihat kawat berduri itu sebagai pembatas yang kemudian dia menjauh. Tapi ya udah, dia bisa tetap bermain walaupun tetap hati-hati supaya tidak melukai tubuhnya. Samuel, Bruno ini mengajak kita untuk punya perspektif yang berbeda tentang kehidupan. Di saat hidup sedang rumit, orang dewasa begitu rumitnya hidup mereka. Lalu dua anak ini memberikan contoh bahwa perspektif cara pandang yang sederhana itu bisa menolong manusia bertemu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari contoh ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan orang banyak. Anda bayangkan ketika Yesus sedang datang mengajar banyak orang, tiba-tiba ada aja orang iseng yang ingin menguji, lalu mereka menguji Yesus dengan apa? Pertanyaan tentang perceraian. Boleh nggak bercerai? Lalu Yesus bilang, Musa mengajarkan apa kepadamu? Musa mengajarkan mengeluarkan surat perceraian. Lalu Yesus kemudian menjawab, ya karena ketegaran hatimu. Sebenarnya perceraian tidak diperbolehkan, apalagi konteks pada saat itu kenapa diingatkan. Memang bercerai itu enggak boleh, karena apa saudara? Betapa mudahnya orang pada masa itu menikah, kalau bosan lalu kemudian ya sudah ditinggal aja, cerai gitu.
Lalu kemudian ketemu lagi yang lain, menikah lagi. Bosan lagi, gak suka lagi, cerai lagi. Begitu gampangnya orang itu meninggalkan pasangannya. Pernikahan itu seperti tidak dianggap lagi sebagai sebuah kekudusan, saudara, yang harus dijaga. Tidak lagi dianggap sebagai hal yang perlu dipertahankan. Tapi yang penting bosan, ya sudah, lepas aja. Cari surat cerai, lalu nanti kemudian kalau udah cerai nikah lagi. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengatakan, karena ketegaran hatimu. Lalu Yesus mengutip kitab Kejadian yang menceritakan bagaimana sejak mulanya Allah merancang manusia hidup dalam kebaikan. Allah melihat manusia Adam sudah diciptakan dan semua alam semesta itu sudah diciptakan, semua baik. Tapi kemudian Allah melihat lagi, ada yang kurang nih. Manusia itu enggak baik kalau seorang diri. Lalu dihadirkan Hawa. Jadi semua ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Tapi kemudian kan karena ketegaran hati manusia yang kemudian membuat kehidupan yang dirancang baik oleh Allah itu lalu kemudian menjadi kehidupan yang dirusak oleh manusia. Nah, di tengah kerumitan pertanyaan tentang perceraian boleh atau enggak, itu kan hidup yang rumit sekali, saudara. Yesus sedang berhadapan dengan orang banyak. Yesus itu bukan lagi konseling dua orang, suami istri mungkin yang sedang berbeban berat dan yang terluka mungkin, atau pasangan yang terluka sehingga Tuhan kami mau pisah aja. Enggak begitu, saudara. Yesus sedang berhadapan dengan orang yang mau mencobainya, yang menggambarkan betapa rumitnya hidup orang dewasa. Kalau hidup ya sudah dewasa dengan banyak hal yang dihadapi, jangan ditambah rumit. Anda lihat orang Farisi, lagi baik-baik kok cari masalah, nguji orang untuk gimana pengetahuannya. Anda lihat saudara, kehidupan pernikahan harusnya dijaga, dibuat rumit sendiri. Dengan berbagai macam alasan. Di tengah kerumitan itu saudara, kok ya ada orang bawa anak-anak lalu kemudian minta supaya Tuhan Yesus berkati. Murid-muridnya ngelarang. Dan Yesus bilang jangan dilarang, yang seperti inilah yang punya kerajaan sorga. Apa yang Yesus sedang mau menekankan ketika berhadapan dengan kerumitan hidup orang dewasa dengan segala persoalan yang kompleks, lalu tiba-tiba Yesus memberikan contoh. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah harus seperti anak kecil ini. Rupanya saudara, bicara tentang keutuhan keluarga itu, keutuhan hidup kita, hidup saudara dan saya, kita sebagai pribadi, tubuh, jiwa dan roh kita ini supaya tetap utuh, supaya kita tetap bisa waras menjalani kehidupan, atau terkait dengan keluarga supaya keluarga kita tetap utuh. Dalam firman Tuhan hari ini kita bisa melihat ada 3 hal penting yang saudara dan saya harus miliki supaya keutuhan diri kita juga keutuhan keluarga kita itu bisa terjaga. Perspektif yang sederhana tentang hidup perlu ada. Semakin dewasa kadang-kadang pada titik tertentu kita harus semakin sederhana cara berpikirnya. Percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dan ketabahan. Hidup yang mau bertahan di tengah kesulitan yang ada. Yang pertama saudara, Yesus mengajarkan seperti anak-anak saudara yang punya cara pandang yang sederhana. Kenapa anak-anak menjadi contoh? Kita ingat aja pada masa anak-anak kita, waktu kita masih kecil begitu, kita nggak ngerti orang tua kita itu serumit apa hidup mereka, sesusah apa mereka cari duit, kita nggak paham. Tapi begitu kita butuh tas sekolah ya kita minta, kita butuh alat tulis kita minta.
Apa yang kita perlukan, sepatu kita sudah bolong begitu dan harus diganti, kita minta. Apakah kita tahu kemudian orang tua kita ada uang dalam tabungan mereka? Belum tentu gitu, kita belum tentu ngerti. Tapi ya kita paham aja, pokoknya aku harus minta sama papa mamaku dan kemudian mereka dalam perspektif kita harus menyediakan itu. Mereka yang punya kewajiban menyediakan itu. Tidak paham secara luas, saudara, tapi ya sudah kita tahu harus meminta kepada siapa. Anak kecil itu kan tidak punya pemahaman yang luas tentang hidup. Pemahamannya sederhana sekali. Tapi justru hari ini Tuhan mau bilang sama kita orang dewasa ini, dalam hal tertentu Anda dan saya itu harus belajar punya cara pandang yang sederhana seperti anak-anak. Karena apa? Hidup yang sudah rumit akan semakin rumit jika kita warnai dengan cara pandang yang rumit juga. Wah, kalau udah sulit saudara, lalu Anda tambah berpikir yang sulit lagi, tambah gak jadi, tambah rumit hidupmu. Kalau kita lihat film tadi itu ya, Bruno dan Samuel itu, mereka lihat, tahu ada kawat berduri begitu. Ya sudah bermain aja, toh masih bisa lihat Samuel, masih bisa lihat Bruno, Bruno masih bisa lihat Samuel. Kawat berduri itu hanya dilihat sebagai apa? Oh, hati-hati, nanti kalau bermain itu bisa terluka. Kalau kita ada dalam situasi-situasi yang rumit, jangan tambah rumitkan persoalan itu dengan pikiran kita, saudara. Sederhanakan aja dulu. Oh iya, oke, aku ada masalah yang kayak begini itu, ya hati-hati aja jalanin hidup. Kalau misalnya kamu bersama dengan temanmu begitu, lalu kemudian ada persoalan yang kalian hadapi begitu, ada diskusi-diskusi yang kemudian panas, lalu kemudian persahabatannya jadi pecah, lalu kemudian masalahnya jadi kemana-mana, ngomong ke sana, ngomong ke sini, jadi ribet, saudara. Kenapa nggak berpikir yang sederhana aja? Oh oke, ada masalah begini, cuma mau bilang hati-hati juga begitu. Pertemanan pun tetap harus hati-hati. Kita bisa tetap berteman tapi tetap hati-hati, kan begitu doang. Supaya jangan nambah kerumitan itu. Jangan tambah overthinking, jangan tambah buat susah. Kadang-kadang gitu masalah yang ada itu saudara bukan karena terlalu berat luar biasa. Kita sendiri orang dewasa ini yang susah, yang suka buat kerumitan itu. Makanya Tuhan Yesus ketika orang dewasa menceritakan kerumitan hidup yang banyak sekali item yang mempengaruhinya. Yesus panggil lalu ini nih harus jadi seperti anak-anak. Punya pola pikir yang sederhana, saudara. Kalau masih di sini jangan terlalu rumit berpikir untuk nanti yang begitu jauh. Yang begitu panjang, yang membuat kita stres sendiri. Padahal belum tentu itu terjadi. Jangan tambah persoalan dengan pikiran-pikiran kita yang rumit itu. Punya pikiran yang sederhana justru menolong Anda untuk bertemu dengan hal-hal yang tadinya dianggap mustahil, lalu kemudian dengan kesederhanaan berpikir, dengan hati yang luas saja begitu, kita bisa ketemu, oh oke, gak ada yang mustahil, bisa juga kok gitu. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan apa? Di tengah situasi yang sulit kita harus belajar pegang pengajaran iman kita. Sejak awal Allah itu merancang hidupku dengan sangat baik dan mulia. Ini yang harus kita ingat-ingat. Kadang-kadang orang bisa saja menuduh hidup kita yang buruk. Orang bisa mungkin membulimu, orang bisa mengatakan hal-hal yang buruk. Orang mungkin melihat betapa hidup kita ini karena berbeda dengan hidupnya. Atau mungkin berbeda dengan orang lain. Kita spesial dibentuk oleh Tuhan. Lalu orang-orang kemudian merasa bahwa kita yang aneh. Anda mungkin dibully oleh teman-temanmu. Jangan pernah terperangkap oleh itu. Ingat pengajaran
iman kita. Sejak awal Allah merancang hidup kita sangat baik dan mulia. Jangan mau terima perkataan-perkataan orang yang seolah-olah melihat kamu sebagai pribadi yang aneh mungkin. Mungkin kamu sebagai pribadi yang tidak umum di mata orang banyak. Enggak, setiap orang kita ini saudara, Tuhan ciptakan dengan keunikan keindahannya sendiri. Tuhan punya rancangan yang baik dan itu yang harus kita pegang. Anda bayangkan ya, Tuhan itu begitu luar biasa. Dia ciptakan dulu semuanya, lalu Tuhan bilang apa? Baik semuanya. Dan kemudian Tuhan ciptakan manusia. Baik Adam ada di tengah Taman Eden itu. Tapi Tuhan juga kemudian tahu, oke, tidak baik manusia ini seorang diri. Tuhan kasih Hawa. Diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Artinya bahwa betapa Tuhan itu merancang semua dengan baik. Kalau kita baca kitab Mazmur pasal 8 dalam leksionari hari ini ada Mazmur pasal 8 itu saudara. Nanti kalau pulang Anda baca saat teduh sendiri dengan Mazmur 8. Itu ada refleksi yang sangat dalam dari Daud. Dia sampai kayak apa ya, kalau kita bilang speechless banget dengan kebaikan Tuhan. Dia bilang, Tuhan siapakah manusia ini, engkau begitu mengindahkannya. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan. Bayangkan dia sampai bertanya, siapa manusia Tuhan? Sampai engkau menciptakannya hampir sama dengan Allah. Engkau begitu mengindahkannya. Artinya bahwa saudara-saudara, bagaimanapun hidup kita, latar belakang kita, apapun keadaan diri kita, pegang pengajaran iman ini. Allah punya rancangan yang sangat baik. Sejak awal hidupku dirancang Allah sangat baik dan mulia. Ini sekaligus juga saya mau mengingatkan kepada kita anak-anak muda ya teman-teman. Jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah membuli orang lain. Karena kita gak ngerti perasaan orang itu beda-beda. Kita gak pernah paham. Anda mungkin kayaknya membuli dan sebagainya. Kita gak tahu loh, dia mikir terus sendiri. Akhirnya yang Allah rancangkan yang baik dalam hidupnya. Tapi kemudian tergeser oleh perkataan-perkataan Anda yang membuli teman-temanmu sendiri itu. Yang akhirnya itu yang membekas. Hati-hati. Jangan sampai kita ini adalah penyebab-penyebab orang-orang itu yang kemudian memilih mengakhiri hidup. Hati-hati jadi anak Tuhan. Kita pegang pengajaran iman ini. Siapapun, bagaimanapun hidupnya, apapun bentuk tubuhnya, Allah itu punya rancangan yang baik atas orang itu. Dan mulia, kita tidak berhak dan tidak boleh menghina orang. Sama, Tuhan juga punya rancangan yang baik untuk hidupmu saudara. Percaya kata Tuhan. Bapa Surgawi itu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Tapi Bu, sekarang itu susah banget. Ada banyak hal yang terjadi. Wah, keluargaku kayak beginilah, hidupku kayak beginilah. Gak taulah mau buat apa, kayak udah gak ada masa depan. Saudara-saudara, ada satu lagi yang Tuhan ingatkan pada kita. Di tengah situasi itu yang mungkin kita rasa bahwa nggak ada jalan keluar ini. Kadang memang ketika ada masalah itu tidak ujuk-ujuk jalan keluar itu ada. Tapi ini tindakan yang Tuhan mau. Dalam situasi yang rumit, kala sedang tidak ada jalan keluar, pilih untuk bertahan. Tabah, bertahan. Ini ajaran Kristus saudara. Dalam Lukas pasal 21 itu Yesus menceritakan tentang permulaan penderitaan. Murid-murid akan mengalami hal-hal yang menyeramkan untuk hidup mereka. Mereka dihakimi, mereka akan menghadapi kesulitan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa di Lukas 21 ayat 19? Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, dalam ketabahanmu kata Tuhan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Atau di dalam kitab Yakobus, saudara, Yakobus pasal 1 dia katakan siapa yang bertahan dia akan diselamatkan. Betapa pentingnya saudara dan saya itu bertahan. Kuat, tabah dalam situasi-situasi yang sulit. Bertahan kalau tidak ada jalan keluar. Rupanya itu saudara bagian dari perjalanan iman ternyata saudara. Bagian dari kehidupan kita yang terus mau mengenal Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat ya, garis besar perbedaan antara Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Kalau kita membaca Perjanjian Lama itu kita lihat ada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan saudara, yang kalau Tuhan gak beri apa yang mereka mau, mutungnya begitu cepatnya. Jadi kalau Anda ini masih suka mutung-mutungan begitu ya, itu jemaat Perjanjian Lama gitu. Ya gimana enggak, susah sedikit protes sama Tuhan, marah sedikit, lapar sedikit, marah sama Tuhan begitu. Haus sedikit, marah sama Tuhan, dan mereka tuh komplain melulu. Bangsa Israel itu di mana-mana dari satu tempat ke tempat yang lain itu kayak enggak belajar tentang penyertaan Tuhan. Pokoknya mereka seperti apa ya, transaksional sekali, suka nagih sama Tuhan begitu. Kami sudah setia, kami sudah mengikut jalanmu. Kalau ada sulit ya harus segera ditolong. Kayak kasih kami kenyamanan, kasih kami kemakmuran supaya kami tetap ada di jalan Tuhan. Tipikal umat Perjanjian Lama itu kayak begitu. Tapi saudara, ada perbedaan yang sangat jelas dengan jemaat Perjanjian Baru. Yesus hadir lalu kemudian para murid meneruskan ajaran Kristus. Apa yang para murid ajarkan dan terus ditanamkan? Penderitaan itu baik. Beda banget. Penderitaan itu baik. Makanya Paulus mengatakan aku bersekutu dalam kebangkitan Kristus, tapi juga dalam penderitaannya dengan kematiannya. Apa yang mau diajarkan pada kita saudara? Bahwa kita sebagai umat Tuhan ini tidak hanya dipanggil untuk bersekutu dalam kegembiraan bersama kebangkitan Kristus. Bersekutu dalam kegembiraan karena keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemenangan kita. Tapi juga saudara dan saya dipanggil untuk bersekutu dalam penderitaan Kristus lewat banyak hal, situasi-situasi sulit yang kadang-kadang Tuhan izinkan aja terjadi dalam kehidupan kita. Dibiarkan aja, diizinkan untuk kita mengalami itu. Makanya kenapa kita itu diundang dalam perjamuan kudus. Makan roti, minum anggur yang mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus yang tersalib, yang menderita bagi kita. Supaya apa? Supaya kita belajar hidup beriman kita. Kita tidak hanya gembira karena Kristus bangkit. Ingat juga kita itu harus bersekutu dengan penderitaan Kristus. Jadi kalau saat ini Anda menghadapi hal-hal yang tak mudah itu saudara, mari kita lihat dengan kacamata iman kita. Bahwa Tuhan itu mau supaya kita ini juga bersekutu dalam penderitaan. Dan penderitaan itu baik, membentuk kita, menolong kita. Penderitaan kadang bisa menyelamatkan kita juga. Anda bayangkan misalnya kalau Anda kemudian sakit gitu, terluka, tangannya teriris lalu kemudian tidak merasakan sakit. Kalau tangan atau jari kakimu digigit oleh kucing, oleh tikus misalnya, lalu kita nggak merasakan sakit, betapa bahayanya hidup kita, saudara. Sakit kadang-kadang perlu menolong kita, menyelamatkan kita, bisa jadi, saudara. Dan karena itulah, saudara, kenapa Anda dan saya hari ini diingatkan, kita harus bertahan. Karena kita percaya ada Tuhan yang menjaga hidup kita.
ada Tuhan yang menolong kita. Hari ini kita itu merayakan Thanksgiving. Kalau dalam Alkitab itu momen di mana orang-orang umat percaya itu membawa hasil bumi mereka. Makanya kalau Anda lihat dekornya ada hasil buminya begitu. Ya Thanksgiving, ibadah syukur mula-mula itu kayak begitu. Semua orang itu bawa hasil panen mereka lalu dipersembahkan. Mereka bersuka cita bersama-sama merayakan berkat Tuhan. Kita hadir saat ini juga kita mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat apa saudara? Kebaikan Tuhan, iya. Kita mengingat penyertaan Tuhan, iya. Kita mengingat, kita mensyukuri berkat-berkat yang kita terima, iya. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa hari ini kita merayakan penyertaan Tuhan itu, kita merayakan syukur itu, syukur atas apa? Syukur atas iman yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga dalam situasi apapun saudara dan saya bisa sampai pada titik ini karena iman yang Tuhan taruh di hatimu itu. Dan iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu yang menolong kita sampai kita bertahan ada pada titik ini. Kita merayakan iman yang Tuhan taruh di hati kita itu. Jadi kalau kita ada sampai saat ini dan kita masih bisa bertahan, jalanilah hidup sekuat-kuat semampu Anda lakukan. Dan karena ada Kristus, Tuhan menjaga keutuhan keluarga kita, saudara. Tuhan menjaga keutuhan hidup kita. Kita tetap utuh kalau kita dalam kegembiraan. Tapi jangan lupa, kita juga tetap utuh kalau kita dalam kesesakan. Karena itu Tuhan berkata, saudara, jangan menyerah dengan hidup. Jangan putus asa. Jangan ambil keputusan atau menimbang-nimbang mungkin bunuh diri saja lebih baik. Jangan saudara. Jangan ngikut-ngikut kok kayaknya enak ya. Enggak saudara. Jangan. Masih ada Tuhan. Tuhan itu masih punya rancangan yang besar dan sangat baik untuk hidupmu. Kalau kamu bertahan, kalau kamu tabah, Tuhan bilang kamu dapat kemuliaan itu. Amin. Mari kita saat teduh.